pemirsa Semarang TV, kembali bersama saya Selamat dalam Semarang Student Club edisi kelima. Kali ini, di malam hari ini kita akan mendiskusikan sebuah tema, sebuah ironi di bangsa ini ketika salah satu institusi negara kita, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sedang dalam kondisi nadir, di mana KPK mendapat tekanan dari sana dan sini, dan KPK mendapatkan ancaman dari berbagai lapisan. Kali ini hadir di tengah-tengah kita teman-teman dari Aliansi Suara Undip serta rekan-rekan dari Fakultas Hukum UNES, juga teman-teman dari Fakultas Peternakan Undip yang akan mendiskusikan bagaimana pemikiran mereka, tanggapan mereka mengenai isu titik nadir KPK ini. Mungkin saya akan lemparkan satu pertanyaan dulu ke saudara Nilwan. Bung Nilwan, satu pertanyaan seperti ini. Dasar filosofis berdirinya KPK dan tujuan KPK didirikan bagi negara ini di Indonesia, menurut saudara Nilwan seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Sebelumnya saya ingin menyapa Bung Jonathan terlebih dahulu karena lumayan lama kita tidak bertatap muka Bung Jonathan di dalam acara Semarang Student Club ini. Jadi berbicara mengenai tema kita pada kali ini, yaitu tentang titik nadir dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu adalah landasan filosofis dari pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri adalah seperti apa. Jadi kita lihat di sini adalah salah satunya, yaitu adalah tujuan berdirinya KPK itu adalah pada saat itu polisi dan kejaksaan tidak mampu atau tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi pada saat itu. Maka pada saat itulah, pada zamannya era Presiden kita Ibu Megawati Soekarno Putri, berdirilah dan akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi ini pada tahun 2003 yang dilandasi dengan landasan hukumnya itulah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Maka salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Kemudian sebagai supervisi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Maksud saya seperti itu, Bung Jonathan. Kurang lebih berarti 12 tahun KPK sudah berdiri dan sudah menjalankan tugasnya. Menurut Bung Nilwan, apakah KPK tetap pada koridor batasan filosofisnya selama ini? Sesuai dengan menurut kacamata saya sendiri ya, Bung Jonathan, menurut pengamatan saya sejauh ini Komisi Pemberantasan Korupsi masih tetap berada dalam jalurnya, masih tetapnya dalam tanda kutip, karena mungkin ada beberapa dalam tanda kutip gimana? Mungkin kita tidak bisa saling menyalahkan, namun kita berprasangka agar kedepannya kita tidak terjadi hal seperti sekarang ini, Bung Jonathan, karena mungkin ada oknum-oknum atau internal KPK yang pada saat sekarang ini kurang melakukan penegakan hukum atau bahkan masuk ke dalam dunia politik. Nah, ini adalah salah satu hal yang mungkin tidak berada dalam jalur atau koridor Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Karena yang kita ketahui bahwasanya KPK ini adalah lembaga sentral yang harus untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri dan tidak boleh masuk ke dalam lembaga-lembaga politik atau campur tangan terhadap dunia politik yang ada di Indonesia sekarang ini. Tapi secara hukum tata negara, posisi KPK itu step auxiliary, adalah organ tambahan, bukan begitu Bung Nilwan? Tapi yang selama ini jadi keluhan kejaksaan, mungkin juga kepolisian, Polri, KPK seakan-akan melampaui kewenangannya seperti itu. Bung Nilwan, tanggapannya bagaimana? Ya, sejauh ini pengamatan saya melihat mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya melihat KPK ini masih tetap berada dalam jalurnya, Bung Jonathan. Tidak masalah apakah terjadi adanya gesekan terhadap goncangan-goncangan politik yang ada pada saat KPK melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap oknum-oknum yang ada di dunia politik. Sehingga dalam hal ini saya rasa KPK tidak bisa dibilang keluar dari jalur atau koridornya sendiri, seperti itu. Kalau menurut pengamatan saya seperti itu, karena dasar filosofis dari KPK itu sendiri adalah harus sebagai lembaga sentral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti itu. Idealnya KPK harusnya bekerja sama juga dengan PPATK, mungkin kedepannya juga dengan OJK gitu, selaku otoritas jasa keuangan untuk saling mengawasi. Apakah KPK sudah bersinergi selama ini?
yang saya lihat pada saat sekarang ini, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi disandingkan atau dikaitkan dengan lembaga PPATK, itu adalah salah satu lembaga yang saling berkesinambungan. Namun yang saya lihat di sini adalah yang saling tidak berkesinambungan atau bahkan terjadi pergesekan itu adalah antara KPK, Kejaksaan, dan Polri. Mengapa demikian? Karena banyak sekali hal-hal yang kita lihat beberapa tahun belakang mengenai adanya pergesekan atau tensi antara institusi lembaga penegak hukum ini sendiri menguatkan. Kalau masalah dengan KPK, Polri, dan Kejaksaan, sangat banyak sekali hal-hal yang bersinggungan dalam melakukan penegakan hukum itu sendiri. Oke, tadi saya garis bawahi masalah terjadinya gesekan antara tiga lembaga, Kejaksaan, juga Polri, juga KPK. Saya mau ke Bung Jacqueline mungkin ya. Sebenarnya mungkin Bung Jacqueline bisa nggak Bung jelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini antara KPK, Polri, Kejaksaan? Kok tadi sampai bisa Bung Dewan bilang tidak sinergis? Ya, terima kasih Bung Jonathan. Sebelumnya saya ucapkan salam buat teman-teman. Ini kesempatan luar biasa bagi saya, baru pertama bergabung di Suara Setuju. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, sebelumnya saya ingin menggarisbawahi tentang tadi Bung Ilman mengatakan ingin meluruskan bahwa KPK adalah produk dari Megawati. Sebenarnya bukan seperti itu, ingin saya luruskan. Memang sudah ada di wacana pada DPR, tapi Megawati yang menjalankannya. Nah, untuk selanjutnya terkait KPK, Kejaksaan, dan Polri, yang memang selama ini seolah-olah institusi ini entah berebut simpati, entah berebut dukungan, dan memang koordinasi itu sangat-sangat kurang. Jadi seolah-olah hanya sekedar sikut-sikutan siapa yang lebih duluan mendapatkan rating dari masyarakat atau kepercayaan dari masyarakat. Jadi memang sinergisitas antara KPK, Polri, dan Kejaksaan sampai tadi yang saya pandang itu belum ada. Nah, ini akhirnya antar pimpinan institusi apakah yang kurang bersinergi, kurang adanya koordinasi, atau adanya muatan-muatan politik bahkan di dalam institusi-institusi seperti Kejaksaan, Polri, atau KPK. Nah, tapi yang kalau yang saya lihat, ya memang koordinasi itu baru ditingkatkan di akhir-akhir ini ketika masa krisis, ketika masyarakat sudah mulai lelah, sudah mulai hilang kepercayaan terhadap institusi-institusi ini, barulah dari pimpinan-pimpinan dari Polri ataupun dari Kejaksaan atau dari KPK untuk bersinergi. Selama ini kemana? Selama ini sinergitas itu kemana? Ketika berita tidak mengangkat tentang hal ini, apakah mereka tidak bersinergisitas? Apakah mereka tidak berkoordinasi? Apakah selamanya institusi di negara ini mau seperti itu? Ketika menjadi headline di setiap berita, baru setiap institusi merasa sadar bahwa koordinasi yang dilakukan antara kita institusi penegak hukum ini masih kurang. Kan itu sangat kronis menurut saya kalau seperti ini. Tapi gini Bung, tadi Bung sempat bilang ada nasihat politik begitu ya. Nah, KPK, Polri, dan Kejaksaan, khususnya KPK, Polri ini pertama kali tentunya mereka mengalami permasalahan atau mungkin ada adu kepentingan di sini. Sebelumnya kita tahu ada kasus Pak Antasariaga, ada kasus Didi Chandra, sampai terakhir ini ada kasus Pak BW dan Pak Didi. Nah, menurut Anda mana yang lebih penting di sini, hukum atau politik? Karena kalau apapun dalam hukum tata negara pernah mengatakan hukum dan politik bisa saling dilepaskan. Tapi yang saya lihat tadi bilang politik yang seperti apa yang sedang bermain seperti ini saat ini? Kalau menurut saya, politik dan hukum memang tidak bisa dilepaskan. Adanya produk hukum bahkan menurut saya melalui kacamata politik, mungkin dari kepentingan politik malah lahirlah sebuah pasal-pasal atau ayat-ayat yang menjadi hukum di negara ini. Nah, untuk memfokuskan terkait KPK dan Polri ini memang bukan kali pertama. Cicak buaya di zamannya eranya SBY memang sudah terangkat, dan malangnya di era 100 hari Jokowi kembali terangkat kasus ini. Kalau menurut saya ya memang kedua instansi ini sekarang saya ingin menyoroti sikap presiden, ketegasan dari Jokowi akan penyelesaian masalah kriminalisasi ini belum ada. Jadi seolah-olah beliau hanya menyalahkan bagaimana institusi itu kurang mendewasakan diri dalam menyelesaikan kasus hukum, masih sikut-sikutan, tapi beliau tidak ingin mengambil keputusan tegas bahwa ya memang harus diselamatkan satu institusi ini. Nah, apakah ini bukan hanya sekedar perang antar institusi, atau bahkan ini sebuah perang antara rezim Sekeras dan rezim yang sekarang. Nah, itu kan kita boleh berpendapat apakah hanya sekedar institusi atau bahkan perebutan rezim yang lama dengan munculnya ini rezim yang baru seperti itu. Oke, saya menarik tadi ketika
ketika Bung bilang ini ada anarkis, rezim seperti itu. Nah, secara politik memang kita sudah melihat Pak Jokowi dalam hal ini banyak komentar di netizen juga mengatakan lambat. Gitu. Menurut Anda perbandingannya antara Pak Jokowi dengan Pak SBY dalam menyelesaikan konflik ini, manajemen konfliknya lebih baik bagaimana? Kalau menurut saya Jokowi dengan SBY, bagusnya SBY di era kepemimpinannya beliau tegas langsung menstop kriminalisasi akan KPK, bentuk penyelamatannya jelas. Tapi ketika di era Jokowi ini tidak jelas, bahkan saya juga menyayangkan pimpinan KPK sekarang seolah-olah siapa PLT-nya, siapa pemimpin sebelumnya ini sudah saling tidak mau tahu. Saya melihat ketika waktu Antasari bernasib sama dengan BW disangkutkan oleh kasus kriminal, Ibu Chandra waktu itu mengeluarkan statement bahwa kita akan selamatkan Pak Antasari untuk KPK, saling menyelamatkan. Tapi sekarang tidak ada. Ketika Taufikur Rahman Ruki naik, ketika ditanyakan oleh media bagaimana pandangan Bapak terhadap AS dan BW, ya beliau, ya itu urusan mereka masing-masing. Saya akan menjalankan institusi ini sebagai kapasitas saya sebagai seorang PLT. Ini kan sangat ironis dari segi institusi itu sendiri. Oke. Kita tahu ya Bung, backgroundnya Pak Ruki itu juga orang Polri, ya kan? Nah, menurut Anda dalam penyelesaian masalahnya apakah ada konflik interest di antara KPK dan Polri saat ini? Tidak bisa kita pungkiri juga bagaimanapun darah Polri masih bergerak di Pak Ruki karena itu background beliau. Nah, kalau untuk masalah beliau adalah backgroundnya adalah Polri, menurut saya tetap konflik kepentingan akan ada. Biar bagaimanapun ketika beliau sudah masuk satu institusi, apalagi institusi bisa dikatakan angkatan, jiwa kuasanya tidak akan hilang sampai kapanpun, entah beliau sudah pensiun ini ataupun bagaimanapun. Kalau menurut saya mungkin solusi konkretnya PLT yang diangkat kan tidak hanya Pak Ruki. Nah, ketika menyelesaikan kasus Polri, ya Pak Ruki tidak boleh ikut campur tangan, mungkin PLT yang lainnya. Nah, menurut saya itu bisa menjadi solusi konkret. Oke. Menarik. Tadi dua pembicara pembuka kita sudah membahas kulit dari permasalahan kita kali ini. Namun kita akan break sejenak untuk pesan komersial. Tetap bersama kami di Semarang Student Club. Kota ini terletak di tengah Kabupaten Magelang. Karena memang dulunya Kota Magelang sebelum ditetapkan menjadi wilayah administratif mandiri adalah ibu kota Kabupaten Magelang. Secara geografis, Kota Magelang memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur utama Semarang, Yogyakarta. Kota Magelang berada 15 km sebelah kota utara Mergit, 75 km sebelah selatan Semarang, dan 43 km sebelah utara Yogyakarta. Kota Magelang mengawali sejarahnya sebagai desa pertikan Matiasi yang saat ini dikenal dengan Kampung Petesen di Kelurahan Magelang. Matiasi sendiri memiliki arti beriman dalam cinta kasih. Di Kampung Petesen saat ini terdapat sebuah lempang batu yang diyakini sebagai tempat upacara penetapan sima atau petikan. Ketika Inggris menguasai Magelang pada abad pertama, kota ini dijadikan pusat pemerintahan setingkat kabupaten dan diangkatlah Mas Ngabehi Danukromo sebagai bupati pertama. Bupati inilah yang kemudian merintis berdirinya Kota Magelang dengan membangun alun-alun, bangunan tempat tinggal bupati serta sebuah masjid. Dalam perkembangan selanjutnya, Magelang dipilih sebagai ibu kota Karesidenan Kedung pada tahun 1818. Setelah pemerintahan Inggris ditaklukkan oleh Belanda, kedudukan Magelang semakin kuat. Oleh pemerintah Belanda, kota ini dijadikan pusat lalu lintas perekonomian. Selain itu, karena letaknya yang strategis, udaranya yang nyaman, serta pemandangannya yang indah, Magelang kemudian dijadikan kota militer. Pemerintah Belanda terus melengkapi sarana dan prasarana perkotaan. Menara aluminium dibangun di tengah-tengah kota pada tahun 1918. Perusahaan listrik mulai beroperasi tahun 1927 dan jalan-jalan arteri diperkeras dan diaspal. Tingkat pendapatan per kapita Kota Magelang yang 6,48 juta rupiah pada tahun 2000 terbilang tinggi
rupiah. Kota ini tumbuh dengan pesat karena terdapat sejumlah industri, salah satunya merupakan industri karoseri terbesar di Asia Tenggara. Banyak yang mengatakan bahwa kota Magelang merupakan pakunya Pulau Jawa karena keberadaan sebuah tugu di puncak Gunung Tidar yang berada di tengah-tengah kota Magelang. Setelah tiba, saatnya masyarakat Kota Semarang menggelar pemilihan wali kota. Menurut Anda, siapakah sosok yang paling layak menjadi pemimpin Kota Semarang agar lebih maju dan sejahtera? Kirimkan nama tokoh pilihan Anda melalui SMS dengan cara ketik Cawapres spasi nama tokoh kirim ke 089670911432. Ayo bersuara, karena demokrasi yang baik membutuhkan partisipasi Anda. Kembali di Semarang Student Club, tetap bersama kami mahasiswa-mahasiswa dari Semarang. Kalau tadi sekilas kita sudah bahas mengenai kulit dari permasalahan ini, saya akan coba bawa diskusi kita kali ini lebih ke dalam, lebih ke intinya. Tadi Bung Jacqueline dari Presiden BMTC Undip 2014 sudah menjelaskan kalau anasir politik bermain dalam situasi ini. Saya ingin tanya ke Bung Joblus Bonar. Bung Bonar, secara hukum, kalau tadi secara politik sudah, coba Bung sedikit jelaskan secara hukum permasalahan hukum apa yang terjadi di KPK ini. Baik, terima kasih Bung Jonathan atas kesempatannya. Baik, saya di sini akan berpendapat bagaimana proses hukum, terutama di sini yang saya perhatikan adalah hukum acara. Saya lihat dari putusan hukum yang telah dikeluarkan oleh Hakim Sarpin sebagai atau selaku ketua pengadilan yang memutus perkara pra-peradilan Budi Gunawan telah melakukan suatu kekhilafan yang nyata. Maksudnya kekhilafan gimana? Jadi saya turut miris ya akan sebuah kepastian hukum yang dibangun di dalam negeri ini. Kita tahu bahwa dalam pasal 1 angka 10 junto pasal 77 Kitab Hukum Acara Pidana itu telah ditentukan bahwa yang menjadi kewenangan dalam pra-peradilan hanya mengenai usaha-usaha dalam proses dari usaha penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian tuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang dihentikan perkara pidananya pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Nah, yang kita tahu, sebagaimana kita tahu bahwa putusan dalam pra-peradilan yang diketahui oleh Hakim Sarpin memutuskan mengenai tersangka, ya, status tersangka Budi Gunawan. Nah, ini yang menjadi sorotan bagi saya. Bagaimana mungkin pra-peradilan telah melampaui kewenangannya? Memang kita tahu bahwa hakim mempunyai kewajiban untuk melakukan revisi penemuan hukum. Tetapi kita lihat itikadnya, apakah ini merupakan suatu itikat yang progresif atau merupakan sesuatu yang menjadi kekhilafan yang dampaknya itu akan buruk bagi sistem peradilan di Indonesia. Kenapa saya katakan itu? Perlu kita ketahui bahwa proses pra-peradilan itu tidak bisa diajukan banding. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan mengenai hal itu dalam KUHP, dan juga tidak bisa diajukan dalam proses kasasi sebagaimana kita tahu dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Jadi apa yang saya bisa kita lakukan adalah peninjauan kembali. Namun seperti kita ketahui, peninjauan kembali yang telah diajukan oleh KPK ditolak. Yang di Jakarta Selatan kemarin itu. Iya. Apa dampaknya? Kita lihat bagaimana tersangka-tersangka korupsi bersusul-susulan menggugat mengenai status tersangkanya ke pra-peradilan. Kita tahu Suredar Mali, selanjutnya yang terbaru adalah Sultan Batu Gana, mau dibawa kemana? Sistem peradilan kita. Karena jurisprudensi ya Bung ya? Iya, sudah berkekuatan hukum tetap. Saya kira kalau kita tidak peduli terhadap masalah ini, apa gunanya kita menempuh pendidikan sarjana hukum? Ya, saya